Kembali lagi bersama saya ya di YouTube channel Yohanes Prayoga, dan kita akan bahas lagi interview atau podcast bersama Nicholas dan Cheng Daofan di konteks apa saat ini atau di materi apa saat ini. Sekarang kita bahas, kemarin sudah sebenarnya P-Network dibuat apa atau grand design-nya apa sudah, tentang KYC sudah, kenapa lama KYC sudah, dan saat ini kita membahas tentang bagaimana penambangan Pi bekerja dan menggunakan node. Ya, di menit keberapa? Di menit ke-10. Sebenarnya pertanyaannya dimulai dari 9.42 kalau nggak salah. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan dan ini langsung dari mulut core team. Oke, bukan dari mulut saya, jadi kita perhatikan bersama-sama. Yuk. Oke, gas. Okay, interesting. So somebody downloads the app, they're mining on their phone, or are they staking, or is it like they're doing some type of hash or something like that? Okay, so your question is how does the Pi mining work? I guess your question. Oke, pertanyaannya saya ulang. Gimana sih ceritanya untuk penambangan dan untuk mendapatkan imbalan dari penambangan tersebut atau mining tersebut? Dan yang jawab adalah Cheng Daofan. Kita lihat bersama-sama. Right. So mining, as people traditionally understand, is in the context of proof of work. When people think of mining, it's a lot of electricity, a lot of hashing. Okay. So that's because proof of work requires nodes to spend electricity to solve mathematical puzzles to reach a consensus. So it comes down to the type of consensus algorithm a protocol uses. Pi relies on federated Byzantine agreements, in which the consensus is reached not through burning electricity, but through a quorum rely on a trust graph to rise from the trust graph. And inside the quorum, nodes send messages to each other, just like votes, in regard to whether a transaction is true or fraudulent, and how that reach consensus. Just by my description of how this mechanism works, these days any laptop can send messages to other computers. So the scale of the requirement for electricity is no comparison to the level that required by proof of work. This is the fundamental reason why Pi mining in the first place doesn't require electricity. Now, as I mentioned, there needs to be a trust graph. So the mobile miners are actually contributing their trust relationships to form this trust graph that can feed the consensus algorithm to reach consensus. So the actual running of the blockchain, the heavy lifting of actually running, is still on our Pi nodes, which is computer nodes. So, but the required efforts of our Pi nodes is different from the Bitcoin nodes. And then they're also rewarded in Pi in conjunction with the mobile miners. So in the broader sense of the mining is that individuals or nodes contribute to a consensus algorithm for it to reach consensus. In return, they receive rewards of that protocol. You guys envision. Oke. Ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Oke, aku jelaskan. Untuk pertama kali ya. Ini yang langsung dari Cheng Daofan, dan sudah saya ingatkan ke teman-teman bahwa untuk yang penambangan atau mining di HP itu tidak pernah disebutkan oleh Cheng Daofan dan Nicholas. Yang ada mungkin penambangan sebagai reward, dan rewardnya itu akan masuk ke dalam konsensus protokol. Oke, jadi aku ceritakan dulu dari awal seperti dia mengatakan bahwa awal mula mining adalah imbalan yang diberikan kepada miners ya, sebagai pencatatan nodes yang dilakukan oleh Bitcoin. Tetapi untuk melakukan hal tersebut membutuhkan pembakaran listrik, teman-teman. Pembakaran listrik dalam arti konsensus algoritma atau algoritma yang digunakan dalam konsensus protokolnya adalah POW atau Proof of Work. POW ya, POW Proof of Work. Kalau kalian nggak tahu Proof of Work, silakan searching dulu Proof of Work itu seperti apa. Nah, itu akan memakan banyaknya energi listrik dan harus menggunakan namanya bisa dikatakan VGA ya, VGA yang tinggi untuk melakukan sebuah pencatatan node. Nah, untuk P-Network sendiri, apakah mining itu dilakukan di seluler HP? Tidak. Sudah disebutkan sama Cheng Daofan bahwa mining yang seharusnya terjadi adalah P-Nodes atau aplikasi nodes dari P-Network. Di mana perbedaannya dengan POW
yang perbedaannya daripada algoritma Poe, karena Pi network menggunakan algoritma Stellar atau SCP, Stellar Consensus Protocol, yang tidak menghabiskan listrik, tidak menghabiskan energi listrik, tapi berpusat kepada kesepakatan antar pesan, seperti pesan komputer dengan komputer lain. Pencatatan yang kalau blockchain itu pencatatan atau validasi yang menggunakan sistem pesan antar pesan, atau bisa dikatakan tadi saya lupa namanya, Opsarium apa gimana gitu ya. Nah, ini grafik kepercayaan bukti kerja ini adalah alasan mendasar mengirim pesan. Saat ini laptop atau apapun dapat mengirim pesan ke komputer, ya, ke komputer lain, sehingga skala kebutuhan listrik itu Anda tidak sebanding dengan tingkat yang dibutuhkan oleh bukti kepemilikan seperti Bitcoin, kayak gitu. Jadi berbentuknya itu kayak pesan, hanya pesan, bukan seperti POW atau Proof of Work. Dan mengikuti peraturan quorum namanya. Nah, ini bangkit grafik kepercayaan dan di dalam simpul quorum. Nah, nanti quorum itu kayak gimana? Agak sulit sih menjelaskan quorum. Intinya lebih enak dikatakan gimana ya? Dikatakan bahwa contoh aku mengirim ke wallet A, maka yang mencatat atau memvalidasi itu dalam bentuk yang bebarengan dengan validasi lain. Oh, saya mencatat. Tapi dalam bentuk pesan. Saya sudah mengirim wallet ke A dari bentuk quorum, kayak gitulah intinya. Silakan baca sendiri tentang quorum ya. Kalau saya jelaskan tentang quorum lagi, kayaknya lebih panjang lagi video ini. Jadi itu. Untuk yang masalah mobile, kenapa saya pernah bilang bahwa itu adalah airdrop? Karena tidak berhubungan dengan mining. Mining kalau kalian lihat lagi di menit 10 sampai menit 10.44 atau Cheng Daofan yang menjawab, itu ingat kan saya pernah bilang bahwa mining itu sebenarnya adalah imbal hasil dari pencatatan node. Nah, itu banyak yang hate saya, dan saya harus, ya apa sih caranya untuk memberikan wawasan kepada kalian yang tidak percaya atau sudah terlalu fanatik terhadap informasi yang benar, dan benar-benar saya di hate, benar-benar saya dicela, saya dipermalukan ya, walaupun saya tidak merasa malu juga karena saya hanya mengikuti alur dari Pi network sendiri dan mengikuti literasi yang baik. Contoh, saya menggunakan sekarang Cheng Daofan sebagai media agar saya bisa lebih mengatakan kepada kalian teman-teman agar punya wawasan yang baru dan benar, jangan mau ditipu, jangan mau dimanipulasi oleh orang-orang yang nggak punya ilmu, ya. Nah, ini Cheng Daofan sendiri yang bilang gitu loh. Kalau penambangan itu aslinya adalah mining, itu aslinya bukan seperti penambangan pada umumnya, arti penambangan seperti umumnya. Tapi dalam blockchain itu penambangan adalah reward dari pencatatan node yang sudah kita lakukan, yaitu menggunakan Pi node. Saya sendiri tidak menggunakan Pi node karena saya mau menggunakan Pi node itu banyak spesifikasi yang memang tetap membutuhkan spesifikasi tinggi. Karena ketika pertama download node Pi itu sebesar 100 mega. Oke. Kedua, kita harus download namanya Docker. Nah, Docker itu bantuan untuk memecahkan namanya jaringan. Docker itu besarannya 500 berapa mega gitu. Nah, Pi dijalankan, Pi node dijalankan, terus diintegrasikan dengan di mobile. Setelah diintegrasikan, nanti Docker harus dinyalakan atau diinstal. Setelah diinstal harus dinyalakan, Docker itu akan memakan RAM, namanya RAM ya. Nah, ketika sudah berjalan si Docker, maka node itu akan jalan ya, dan itu harus stabil internetnya. Terus ada lagi tambahan WPL versi 2. Kalau kalian masih komputernya atau laptop WPL versi 1 harus update dahulu. Jelas ini sangat sulit bagi teman-teman yang mungkin baru di dalam dunia teknologi, karena harus update WPL yang dari WPL versi 1 menjadi WPL versi 2, download Docker, dan Docker di dalam Docker itu sendiri
masih agak sulit karena Docker itu berat banget ya, berat banget, aplikasi berat banget karena dia akan secara otomatis bergerak terus. Terus habis itu pinutnya sendiri normal ya, pinutnya sendiri aplikasi normal lah, nggak terlalu berat-berat banget. Tapi Docker sama WPL-nya harus kalian ngerti. Terus habis itu ketika sudah selesai semua harus ngubah port. Nah, port itu harus dirubah dari TCP/IP teman-teman. Jadi itu adalah penambangan yang sebenarnya atau mining yang sebenarnya, dan ini dari si Ching Dao Fan sendiri. Terserah kalian sih mau percaya apa enggak, tapi yang jelas saya memutar ulang apa yang ada di podcast interview bersama core team. Sekarang pilihan ada di kalian, mau percaya saya atau tidak. Sebenarnya nggak perlu percaya saya ya, sebenarnya nggak perlu percaya saya, tapi percayalah terhadap wawasan dan ilmu serta literasi yang baik dan benar. Jangan mudah dimanipulasi, jangan mudah dibodohi sama teman-teman yang hanya mementingkan referral agar dia dapat koin lebih banyak dari kamu. Oke, lihat videoku sebelumnya. Apakah saya memberikan referral untuk kalian? Tidak. Kalau kalian ikut ya monggo, gak ikut ya silakan. Saya tidak pernah memaksa itu. Tapi saya tidak pernah memberikan mimpi-mimpi indah tanpa adanya literasi dasar yang baik. Sekarang jikapun kalian menolak diriku dan meng-hate tetap diriku ya, padahal saya sudah memutar ulang podcast yang Ching Dao Fan sendiri yang bilang dan masih tidak percaya, ya sudah, nanti realitanya yang akan berbicara dengan dirimu. Semoga nanti ketika realita keluar secara realistis dan harganya keluar secara realistis dan sama dengan apa yang sudah saya prediksikan dan dengan data literasi yang jelas sebelum-sebelumnya sudah saya sampaikan, tolong jangan pernah sungkan untuk belajar dan kembali ke sini. Saya akan tetap memberikan informasi yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan kepada kalian. Jangan sungkan. Karena apa? Itu untuk dirimu sendiri. Agar tidak mudah dibodohi orang-orang lain, tidak mudah dimanipulasi. Sudah cukup banyak MLM di Indonesia yang berkembang biak karena kebodohan itu. Gitu ya. Dan ini jangan diulang lagi karena ini adalah teknologi yang bisa dipelajari teman-teman. Bisa dibaca literasinya. Ya, kita lanjut kemana? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini udah ya, berarti ya penambangan node ini udah, berarti aku kasih bintang dulu. Ding 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 ding. Dah. Selanjutnya kita akan membahas apakah nanti akan terhubung dengan kripto lain di video berikutnya. Begitu? Mari selamat menambah wawasan dan yuk kita usahakan yang utama belajar agar tidak mudah dimanipulasi oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Semangat. Sampai jumpa. Happy petir. Salam waras. Bye-bye.